Inilah cara dukun dan tukang ramal mendatangkan arwah orang yang sudah meninggal dunia. Di Indonesia, sering kali kita mendengar kesaktian para dukun yang nampaknya sungguh sakti mandraguna dan luar biasa. Tidak heran banyak orang awam yang terpukau dengan kesaktian para dukun. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya menjadi murid dan pengikut dukun-dukun itu. Di dalam Islam, percaya kepada dukun haram hukumnya dan termasuk kategori dosa musyrik. Selain itu, sumber perkataan dukun itu berasal dari para setan dan makhluk jin. Maka bisa dipastikan informasi-informasi yang diberitakan dukun banyak salahnya ketimbang benarnya. Setan akan sangat mudah dalam menipu serta menyesatkan para umat manusia. Di antara kesaktian dukun, ada dari mereka yang mengaku bisa mendatangkan malaikat dan membangkitkan roh orang yang sudah meninggal dunia. Padahal dalam ajaran Islam, roh orang yang bertakwa tidak ingin kembali ke dunia, meskipun mereka menguasai dunia dan seluruh isinya. Sedangkan roh orang kafir berada di bawah kekuasaan para malaikat penyiksa. Jadi jelas, para dukun dan jin tersebut tidak akan mampu menarik dan merebut roh orang kafir dari para malaikat penyiksa. Jadi yang datang ke hadapan mereka sebenarnya tiada lain adalah jin yang dulu mengetahui keadaan orang yang telah meninggal itu dan hidup bersamanya. Mungkin saja jin itu adalah jin korinnya, atau jin lain yang mengetahui orang tersebut. Sehingga mudah bagi jin untuk berbohong dan berkata, "Aku adalah rohnya si Fulan." Selain itu, tidak ada istilah ada arwah orang mati gentayangan. Kalaupun penampakan itu ada, percayalah bahwa arwah itu hanyalah jelmaan jin yang menyerupai rupa seseorang yang sudah meninggal dunia. Begitulah cara jin dan setan menipu para pasien dukun. Orang-orang yang suka mendatangi dukun, hidupnya tidak akan tenang dan banyak menjumpai masalah. Azab bagi pelaku syirik sangat besar di dunia dan di akhirat. Dukun itu berbeda dengan ahli hikmah. Ahli hikmah biasa mengulang-ulang bacaan ayat tertentu dengan jumlah tertentu untuk tujuan yang baik, maka hal itu tidaklah menyalahi syariat. Toh ahli hikmah tidak membawa benda-benda keramat yang dituhankan. Maka, ahli hikmah seperti bisa saja didatangi oleh malaikatur rohmah, atau para malaikat pembawa rahmat disebabkan berkah ayat tersebut. Sedangkan orang yang bertujuan dunia tidak akan didatangi oleh malaikatur rohmah. Dari itulah, marilah kita mendekat kepada para ulama yang sebenarnya. Yaitu para ulama yang betul-betul menjadi pewaris para nabi yang sanad keilmuannya bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menimba ilmu dari mereka, kita akan mampu membedakan antara ulama yang sebenarnya dan yang hanya mengaku-ngaku sebagai ulama padahal sejatinya ia hanyalah seorang dukun atau peramal. Kita tidak akan memiliki timbangan syariat tanpa menimba ilmu agama dari para ulama ahlus sunnah yang terpercaya. Setiap kita menghadiri majelis-majelis ilmu agama, maka akan semakin kuat timbangan syariat di tangan kita. Seseorang yang mempelajari dan memahami ilmu agama dengan baik, maka ia akan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang terpuji dan yang keji, antara yang halal dan yang haram, antara kekufuran dan keimanan, antara kiai dan peramal, antara ustadz dan dukun, dan antara ulama dan penyihir.